Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Kembali lagi di konten How and Why yang akan menceritakan tentang mengapa dan bagaimana sesuatu hal bisa terjadi. Hari ini aku mau bahas berita yang lagi dibicarain di semua negara yang masih terus terjadi sampai video ini dibuat, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk itu aku bikin video ini yang akan menjelaskan kronologi dan penyebab Rusia menyerang Ukraina. Tapi sebelum kita masuk ke video kita hari ini, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke topik kita hari ini. Jadi, Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Dan hal ini ditandai dengan pengumuman dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk meluncurkan operasi militer secara resmi pada Kamis 24 Februari 2022. Nah, serangan Rusia ini dimulai dengan sejumlah ledakan di kota-kota Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Oke, aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi di kota-kota itu. Ledakan telah terlihat dan terdengar di beberapa bagian ibu kota Ukraina, Kiev. Nah, sekarang kita masuk ke kronologinya. Kenapa bisa ada perang? Sebenarnya hubungan Ukraina dan Rusia ini cukup rapat. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia ini bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai, Uni Soviet ini memiliki pengaruh yang sangat besar di belahan timur Eropa. Jadi nggak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia pada tahun itu, Boris Yeltsin, menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States, atau disingkat CIS. Namun perpecahan terjadi karena Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan ini. Rusia pun diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Tapi Rusia harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Lah udah damai dong, terus kok sekarang perang? Nah, hubungan Rusia dan Ukraina ini memanas lagi sejak 2014. Waktu itu muncul revolusi tentang supremasi Rusia. Nah, masa anti pemerintahan ini berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusakan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan menggunakan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Hal ini membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung dengan makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, kayak contohnya Polandia. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, yang menentang pemerintahan Ukraina. Isu akan serangan ini bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Di Desember 2021, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina, karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan ini. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis dan juga Presiden Turki juga turun menginisiasi negosiasi di antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan, dan latihan ini juga dilakukan di darat, bukan cuma di laut. Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, mereka mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya adalah meminta NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia minta agar aliansi tersebut tidak pernah menerima Ukraina
atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Nah, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengatakan bahwa Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya ini. Ia menyebut bahwa isu itu muncul setelah dihembuskan AS, NATO, dan para aliansi. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham, kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami. Itu kata-katanya. Ia membeberkan bahwa NATO telah melakukan 5 fase ekspansi dari tahun 1999 sampai 2020. Lalu pada 15 Februari 2022, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasannya. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama konselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin bilang bahwa Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Meski begitu, Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut bahwa Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas, dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Lalu pada Senin 21 Februari 2022, Putin mengumumkan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, 2 wilayah yang kontra akan pemerintahan Ukraina. Dengan alasan menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Nah, pada Kamis 24 Februari 2022, pernyataan Putin di depan Olaf adalah omong kosong karena serangan benar-benar dia lakukan. Ledakan terjadi di sejumlah kota dan negara barat mulai mengutuki tindakan Putin. Sejumlah negara mulai bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina pada hari ini. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang telah kita jalani, kata Presiden Ukraina Zelensky pada 24 Februari 2022. Tapi kenapa Rusia menyerang Ukraina? Para ahli percaya bahwa Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulirkan pemerintahan Kiev melalui cara militer. Ini adalah kata-kata dari Direktur Penelitian Makro Global di Eurasia Group, Henry Rom. Dan sampai video ini dibuat, permasalahan ini masih panas dan terus berlanjut. Oke, itulah semua pembahasanku pada hari ini tentang kenapa dan bagaimana perang ini terjadi. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Kalau ada salah ngomong atau kalian mau nambahin suatu detail kecil atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian emang suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini, karena aku sendiri juga suka membahasnya. Jadi kasih aku like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga video Lixagon lainnya and see you next time. Bye.